Oke, sedulur semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sedulur my semuanya, sobat my farm semuanya ini sedulur. Ya, alhamdulillah kita opening lagi di kandang pribadi milik my farm ini sedulur ya. Setelah beberapa bulan kita membuat video di luar terus ya, kita kunjungan terus dan akhirnya kita kembali membuat video di kandang sendiri. Nah guys, sedulur semuanya ya, pada video kita kali ini kita akan membuat video tentang ya kondisi kandang my farm setelah beberapa bulan kita tinggal ya. Ya kondisinya seperti ini sedulur semuanya ya. Seperti apa videonya simak terus sedulur, karena ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Oke, simak terus sedulur. Oke lur ya, kita mulai dari kandang yang paling kiri ini lur ya, atau kalau di sini ya yang paling apa ini ya, paling lor lah ya, paling lor, dan yang di sana sebelah kidul ya, paling kidul. Nah sedulur, untuk kandang yang sebelah sini ternyata kita mengurangi populasi ya, sebanyak 2 ekor dan jantan semua ini lur ya. Kita populasinya berkurang 2 sedulur semuanya, dan ini yang berkurang adalah jantan semuanya. Terus bagaimana lur ini ya, ini tinggal betina saja sedulur ya. Betinanya ini yang cempe ini kira-kira umurnya ya 5 bulan sedulur ya. Yang cempe ada 3, kemudian ini juga betina. Ini betina kira-kira ya umur 8 bulanan, ini juga 1. Ini sudah kita pacek waktu itu ya, sebelum populasinya yang berkurang yang jantan ini sudah dipacek, tapi belum tahu lur ya apakah positif hamil atau tidak, kita tidak tahu ya, kita tunggu saja. Kalaupun tidak positif hamil ya sudah lur, tidak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan cempe-cempenya ini sudah besar, kita bisa meminjam ya, meminjam pacek, bisa dari tetangga atau dari sedulur peternak yang ada di sekitar sini sedulur ya. Jadi tidak masalah kalau misalkan jantannya yang keluar, itu tidak masalah lur ya. Selagi kita punya betina, kita bisa meminjam jantannya atau kita bisa membeli jasa pacek sedulur ya. Tapi kalau kita punyanya jantan itu yang repot sedulur ya, karena jantan itu tidak bisa memproduksi keturunan. Jadi dia hanya bisa memacek ya. Dan paling kalau kita punyanya jantan ya bisanya hanya untuk digembukkan, untuk dipotong atau dijadikan kurban. Karena ini kan sebentar lagi momen Idul Adha ya, jadi banyak pejantan itu yang pada keluar. Nah jadi seperti itu sedulur ya. Ya guys sedulur, kita lanjut ya ke kandang di tengah ini. Di kandang tengah ini tidak ada perubahan sedulur ya. Ya hanya kosong saja sekarang sedulur ya, kandangnya banyak yang kosong ini ya. Kalaupun mau diisi lagi ya nantilah, nunggu. Kita fokusnya sekarang bukan untuk menambah populasi sedulur ya, tapi fokusnya adalah membuat bank pakan kita itu proper dulu ya, atau bank pakannya itu tersedia dulu sedulur. Kemudian ini yang tengah ini juga kosong. Wah ini silau sedulur. Nah ini ya, yang tengah juga kosong semua. Ini kandang dari tengah sini sedulur sampai sana ini kosong semua sekarang sedulur ya, hanya tinggal 4 populasi. Dan 4 populasi ini ya betina semua, dan tidak masalah lur ya, kalau sudah besar nanti kita bisa menyewa atau meminjam pacek dari pejantan yang ada di sekitar sini sedulur ya. Oke sedulur, kita lanjut ke kandang ini bagian domba. Kalau yang di domba ini tidak ada perubahan sedulur ya. Nah ini dombanya. Nah yang akan saya perlihatkan adalah perbedaan sedulur ya. Tadi pagi saya sudah melakukan pencukuran ini ya, cukur bulu domba. Nah ini untuk domba yang dicukur dan yang belum dicukur ini sebenarnya kelihatan sekali sedulur ya. Kalau yang belum dicukur ini kelihatannya masih gemuk ya, masih besar. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dicukur kok kayak kelihatan kurus ya. Memang seperti itu lur. Domba itu memang kalau udah dicukur itu kelihatan kurus ya, kecil, tapi tidak masalah karena memang seperti itu sedulur ya. Oke, kita coba naik ini ya ke atas ya. Kita coba lihat kandangnya yang domba ini lur. Tadi ada 2 lur ya yang sudah saya cukur, dan ini ya bisa dilihat perbedaannya lur. Jadi sedulur semuanya, sebenarnya kalau misalkan kita beli domba dengan sistem timbangan itu sebenarnya kita agak rugi lur ya. Ruginya kenapa? Kita rugi kalau misalkan sudah beli domba tapi bulunya itu lebat sekali lur ya.
Kalau dipotong itu sebenarnya dagingnya kecil lur ya, karena yang lebat itu hanya bulunya atau rambutnya ini ya. Ini bisa dilihat lur. Ini yang belum dicukur, ini kan ada satu ini ya. Nah ini yang betina ini kelihatannya besar lur, tapi kalau misalkan sudah dicukur ini kecil ya. Karena yang besar itu bulunya, kalau sudah dicukur itu kelihatan kecil. Tapi kecilnya itu bukan kecil kurus ya lur, memang kecil saja perawakannya karena ini lokal. Jadi kalau misalkan kita mau beli domba, kalau misalkan kita belinya dalam bentuk apa itu namanya timbangan, wah bisa mungkin cari domba itu yang rambutnya itu tipis lur ya, seperti cross Texel, Dorper gitu lur. Karena kalau timbangan itu ya bulunya itu tidak menyumbang terlalu berat ya ke timbangan. Karena kalau misalkan kita sudah mencukur, ini bulunya itu bisa beratnya 3 kilo sampai 5 kilo lur kan. Lumayan itu ya, 3 kilo sampai 5 kilo itu kalau dirupiahkan kan lumayan. Itu hanya bulu, padahal bulu itu kalau dipotong kan dibuang. Ya nggak lur? Nah, jadi kayak gitu lur. Ya, walaupun di sini masih jarang ya lur yang menjual bobot timbangan tapi sudah dicukur, tapi alangkah baiknya kalau kita mau beli, kalau misalkan untuk breeding ya, ini untuk breeding, untuk membeli indukan, alangkah baiknya itu jangan yang timbangan tapi belinya yang satuan saja. Ini seperti itu lur ya. Nah, tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan, ini kandangnya masih sama aja lur. Ya, yang perubahan itu yang bagian kambingnya itu ya, banyak yang berkurang. Nah, seperti itu lur. Kemudian waktu itu ada yang bertanya, kalau misalkan dombanya itu dicukur, rambutnya itu dikemanakan lur ya. Rambutnya ya dibuang saja lur ya. Dibuang, dikubur atau dibakar. Karena memang di Indonesia ini belum ada yang bisa mengolah ya. Belum bisa mengolah rambut domba itu dijadikan apa. Kalau di luar negeri mungkin sudah bisa ya dijadikan pakaian atau wol ya. Kalau di Indonesia belum ada. Jadi kita buang saja tidak apa-apa lur ya, atau dibakar. Nah ini ya, kalau tidak dicukur ini seperti ini lur ya. Ya memang kelihatannya lumayan besar ini. Kalau misalkan ditimbang ini mungkin ada 25 kilo atau 30 kilo. Tapi kalau sudah dicukur ya paling bobotnya 27 kilo gitu lur. Berkurang ya. Nah ini kotor juga kan lur, tapi kalau sudah dicukur, wah jadi ganteng lur ya, seperti ini lur, ganteng ini ya. Oke ya, seperti itu lur ya, ini untuk yang kandang. Kemudian yang berbeda lagi sebenarnya yang di ini, di daerah ayam ini ya. Tapi kan kita sekarang tidak fokus di ayam, tapi kita review sedikit ya. Kita bernostalgia karena dulu kita My Farm itu pernah membuat video ayam. Karena kita dulu pertama kalinya terjun itu ke ayam ya. Nah ini ayamnya lur. Nah, tapi sekarang kita memutuskan untuk fokus di kambing. Walaupun ayamnya ya masih ada lur ya tuh. Kandangnya masih sama lur ya. Masih sama ini ya yang mau bernostalgia. Nah, kita shoot sedikit ya lur. Karena seperti ini lur, kalau misalkan kita YouTube-nya campur-campur, ada kambing, ada ayam, nanti jadinya itu gimana ya lur? Algoritmanya itu nggak jelas lur ya. Jadi kalau misalkan kita mau fokus kambing ya udah kambing aja videonya. Jadi kayak gitu lur. Oke ya. Nah kemudian seperti ini lur ya, karena yang di daerah kambing ini sudah banyak yang berkurang. Jadi kita ini sedang bingung sebenarnya lur ya. Kita akan fokus ke kambing atau ke domba. Sebenarnya kalau misalkan kita fokusnya ke salah satu itu lebih maksimal lur ya. Daripada kita dibagi kandangnya ya, ada yang kambing ada yang domba. Sebenarnya tidak masalah lur. Tapi lebih bagus lagi kalau kita itu fokusnya ke salah satu ya. Kalau misalkan mau kambing ya kambing aja, kalau mau domba ya domba aja. Tapi ya nanti dilihat aja seluruh ya, dilihat ke depannya gimana, karena ini belum terpikirkan ya, belum terpikirkan oleh kita semuanya. Jadi kita itu mau gimana nanti ya. Yang jelas kita beberapa waktu ke depan itu fokusnya bukan menambah populasi, tapi fokusnya adalah membangun bank pakan seluruh ya. Karena kan di beberapa video yang lalu ya, kita itu sudah membersihkan yang bank pakan 2 itu ya. Dan beberapa itu sudah rampung dan akan ditanami lagi. Tapi karena sekarang ini sudah mau masuk musim kemarau ya, hujannya ini di sini sudah jarang-jarang lur ya. Walaupun masih kadang ada hujan, tapi ini termasuknya sudah mau musim kemarau. Jadi ya kita tunda dulu. Yang jelas seperti ini lur, kalau kita mau beternak itu hal yang paling utama adalah bukan seberapa banyak populasi kita bisa ternak ya, tapi seberapa banyak dulu bank pakannya, seberapa proper dulu bank pakannya. Karena
kalau misalkan kita mau ternak populasi banyak, percuma kalau kita tidak punya bank pakan. Masa kita beli ya, semuanya beli, konsentrat beli, rumput pun masa kita mau beli, kan tekor sedulur ya. Karena tujuan kita beternak kambing adalah untuk menekan biaya pakan sedulur. Kalau kita tidak punya bank pakan, ya sudah ngalamat, sama aja berarti kita kan ya sama aja pakannya beli, berarti kan tujuan kita beternak kambing adalah untuk menekan biaya pakan, tapi kita tidak punya bank pakan, ya sama aja bohong sedulur ya. Jadi pertama kalinya ya, hal pertama yang harus kita punya adalah bank pakan yang proper terlebih dahulu. Kalau bank pakannya sudah ada, ya minimal sudah ada rumput lah lur, bolehlah kita ternak kambing dan domba. Seperti itu sedulur ya. Nah, oke, lanjut. Nah sedulur semuanya, mungkin beberapa video yang akan datang kita akan membahas ya terkait kambing, terkait domba, terkait bank pakan ya. Jadi kalau misalkan sedulur semuanya ada saran ya mengenai video, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu ya sedulur. Jadi untuk video kali ini kita hanya membahas tentang kondisi kandang aja, bukan yang membahas tentang ilmu-ilmu peternakan. Seperti itu ya lur. Oke seluruh semuanya, mungkin seperti itu saja video kita kali ini ya, membahas tentang kondisi kandang. Tidak ada yang berubah ya, jarang yang berubah, tapi populasinya sudah beberapa berkurang. Seperti itu seluruh semuanya. Oke seluruh semuanya, seperti itu saja ya. Mohon maaf apabila video ini banyak kekurangan. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan seluruh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit untuk kita semuanya. Oke lur.